Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kerajaan Gowatalo. Saya akan menjelaskan letak kerajaan Gowatalo atau kerajaan Makassar. Letak kerajaan Gowatalo berada di Sulawesi Selatan. Letak wilayah inti kerajaan Gowatalo berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowatalo adalah kerajaan Islam terbesar. Wilayah kekuasaan kerajaan Gowatalo sangatlah luas, yaitu di Kalimantan dan di Nusa Tenggara. Di Sulawesi Selatan pada abad 16, ada sebagian kerajaan bercorak Hindu, di antara lain Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, serta Sidenreng. Tiap-tiap kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan opsi masing-masing. Salah satunya yaitu kerajaan Goa serta Talo yang membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih diketahui dengan istilah Kerajaan Makassar. Nama Makassar sesungguhnya merupakan ibu kota dari kerajaan Goa serta saat ini masih digunakan sebagai nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Saat sebelum abad ke-16, kerajaan-kerajaan di Sulawesi masih bercorakan Hindu. Barulah ketika terdapat dakwah dari Datori Bandang serta Dato Sulaiman, lambat laun kerajaan tersebut mulai memeluk Islam. Kerajaan Gowatalo sendiri ialah suatu kerajaan yang bercorak Islam. Sehabis bergabung jadi Gowatalo, Raja Goa Daeng Man Rabia jadi Raja Goa Talo, Karaeng Matoaya jadi Perdana Menteri serta bergelar Sultan Abdullah. Secara geografis, wilayah Sulawesi Selatan mempunyai posisi yang sangat strategis sebab di jalan pelayaran perdagangan Nusantara. Apalagi wilayah Makassar jadi pusat persinggahan para orang dagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur ataupun yang berasal dari Indonesia bagian barat. Dengan posisi strategis tersebut, hingga kerajaan Makassar tumbuh jadi kerajaan besar serta berkuasa atas jalan perdagangan Nusantara. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik atau pemerintahan di kerajaan Gowatalo. Pada politik kerajaan Gowatalo berkembang sangat pesat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, karena pada masa pemerintahannya beliau memperluas dan menguasai daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan. Kehidupan ekonomi kerajaan Gowatalo menjadi kerajaan yang sangat strategis dan menjadi jalur perdagangan. Kehidupan ekonomi masyarakat Gowatalo tidak perlu diragukan. Wilayah tersebut kaya dengan beras putih dan berbagai bahan makanan. Goa menjalin perdagangan dengan Malaka, Jawa, dan Maluku, bahkan sampai ke India dan Cina. Gowatalo mendapat banyak keuntungan dari pelabuhan Sumba Opu yang menjadi pusat mengalirnya rempah-rempah dari Maluku ke wilayah barat. Kehidupan sosial masyarakat Gowatalo sangat menjunjung tinggi agama Islam. Islam telah menjadi poros utama dalam kehidupan mereka. Bahkan ajaran Sufi telah berkembang di Goa berkat Syekh Yusuf Al-Makassari. Faktor yang menyebabkan hancuran kerajaan Gowatalo adalah politik adu domba yang dilakukan Belanda. Kala itu Raja Bon yakni Arupalakat pengaruh oleh adu domba Belanda untuk bersekutu dengan VOC menghancurkan Makassar. Kemudian kerajaan Gowatalo mengakui kekalahan setelah bertahun-tahun berperang. Pernyataan kekalahan itu juga ditandai dengan perjanjian Bunganya pada tahun 1667. Setelah disetujui perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Amir Hamzah. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.